gagasan terkait Amerika Serikat yang khawatir akan keterlibatan Rusia di tengah perseteruan Israel-Hizbullah sedang ramai dibincang. Terutama karena Rusia yang notabene-nya sekutu Iran menyediakan sistem pertahanan udara untuk Hizbullah beberapa bulan lalu. Penguatan kerja sama militer Rusia Teheran pun dikhawatirkan terwujud jika invasi benar-benar dilancarkan Israel ke Lebanon. Pertanyaannya, bagaimana konflik Israel-Hizbullah berhasil menyeret Rusia terlibat lebih jauh? Rusia beri ancaman keras. Bukan hanya persoalan konflik Israel dengan Hizbullah. Baru-baru ini pihak Rusia dibikin jengkel oleh Israel. Kemarahan Rusia tak terbendung manakala rencana bantuan suplai senjata diumumkan Israel untuk dikirim ke Ukraina. Hal ini lantas menuai kecaman keras terhadap Israel, mengingat perang di Ukraina memang belum mencapai gencatan senjata sampai saat ini. Saya percaya bahwa tindakan ini tentu saja memicu konsekuensi politik, kata Vasily Nebenzia, Duta Besar Rusia untuk PBB, sebagaimana dikutip CNN dalam rilisnya. Diplomat senior itu juga melayangkan peringatan bahwasanya persenjataan apapun itu akan sia-sia jika dikirim nantinya. Sebab ujung-ujungnya bakal hancur juga seperti yang terjadi pada senjata-senjata dari AS dan negara barat lainnya. Ia juga menegaskan bahwa hubungan Israel dan Rusia bisa rusak gara-gara rencana Tel Aviv untuk membantu Ukraina. Russia Today melaporkan, belum lama ini AS, Israel, dan Ukraina membahas rencana bantuan senjata rudal Patriot untuk Kiev. Rudal-rudal yang akan dikirim adalah rudal yang sudah berusia tua. Sebelumnya pada April, Israel mengumumkan akan memensiunkan baterai rudal M901PAJ-2 yang sudah berusia 30 tahun. Namun belum dipensiunkannya rudal tersebut di tengah ketegangan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan menghadirkan spekulasi yang mengarah pada pembenaran klaim. Pertimbangkan dukungan pada poros perlawanan. Berbicara kepada Middle East Eye, mantan pejabat dan pejabat AS saat ini mengkhawatirkan dukungan Rusia terhadap poros perlawanan bakal meningkat jika saja Israel memulai serangannya ke Hizbullah. Sebagaimana diketahui, pejabat senior AS yang mengutip intelijen dan berbicara dengan syarat anonim menyebut tentang Presiden Putin yang menyediakan rudal jelajah balistik anti kapal bagi pejuang Houthi di Yaman. Karena itu, tidak heran jika pejabat pertahanan dan intelijen AS mengkhawatirkan invasi Israel ke Lebanon akan mengundang sekutu Iran itu di kawasan. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat memperkuat kerja sama militer Teheran dengan Rusia ke depannya. Jika Israel menyerang ke Lebanon, kemungkinan besar hal itu akan mendorong hubungan militer Iran dengan Rusia semakin erat untuk membantu Hizbullah mempertahankan diri, ungkap William Asher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, kepada Middle East Eye. Kemudian ia menambahkan bahwa Rusia mungkin sudah memikirkan bagaimana mereka akan membantu Houthi. Kekhawatiran pihak AS bukan omong kosong belaka. Bagaimanapun, Rusia diketahui bersekutu dengan pasukan Iran dan kelompok sekutu yang mendukung Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Pejabat tinggi Kremlin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, bahkan menerima delegasi Houthi di Moskow pada Januari lalu. Hizbullah pakai rudal dari Rusia. Keterlibatan Rusia berikutnya bisa dilihat dari pemanfaatan senjata. Meski tidak secara langsung, namun Hizbullah yang merupakan bagian dari poros perlawanan yang akan selalu dekat dengan sekutu Iran, tak terkecuali Rusia. Sehubungan dengan itu, laporan yang dikutip CNN menyebut bahwa berbagai perwakilan faksi poros perlawanan bertemu di Teheran pada Mei lalu. Salah satu sumber yang dekat dengan kelompok milisi itu kemudian membocorkan hasil pertemuan termasuk skenario penyerangan oleh Hizbullah ke Israel, di mana pemimpin Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, rencananya akan membuat pergerakan mengejutkan di 2 tingkat. Selain mengklaim Iran akan mendukung penuh Hizbullah, sumber yang sama juga menjelaskan bagaimana Hizbullah akan menggunakan senjata yang belum pernah dipakai, termasuk rudal presisi jarak jauh dan rudal permukaan ke udara. Menurut laporan yang dikutip Jerusalem Post, kedua senjata yang dimaksud bakal diluncurkan untuk menyerang pesawat Israel.
Hizbullah diperkirakan akan menggunakan rudal pertama yang diproduksi oleh Rusia dan dimodifikasi oleh Iran. Penggunaan senjata asal Rusia ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan Kremlin. Dengan amunisi yang ada, Hizbullah pun percaya diri bisa mengejutkan Israel dan dunia dengan kemampuannya menembak jatuh sebuah pesawat. Amunisi Rusia jadi senjata pamungkas. Jika ditilik kembali, Hasan Nasrallah telah melayangkan ancaman jauh-jauh hari, tepatnya sebulan setelah perang Israel-Hamas pecah di Timur Tengah. Saat itu, ia memperingatkan Washington bahwa kelompoknya mempunyai rencana untuk kapal-kapal AS yang dikerahkan ke wilayah tersebut dengan efek tak main-main. Mengutip dua sumber Lebanon, Tempo dalam rilisnya melaporkan kepemilikan rudal anti kapal sebagai senjata pamungkas, termasuk rudal Yakhont buatan Rusia dengan jangkauan 300 km. Meski tidak pernah mengonfirmasi kepemilikan senjata ini, laporan media dan analis selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa Hizbullah memperoleh rudal Yakhont di Suriah setelah digunakan selama lebih dari 1 dekade lalu untuk membantu Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara. Melalui pidatonya pada November lalu, Nasrallah mengatakan bahwa kapal perang AS di Mediterania tidak membuat mereka takut dan tidak akan membuat pihaknya menyerah. Kami telah mempersiapkan armada yang mengancam Anda, katanya menambahkan. Pidato itu pun tidak pernah menyebut Yakhont secara spesifik, tapi sumber-sumber Gedung Putih selalu mengindikasikan keberadaan amunisi asal Rusia itu sebagai sesuatu yang mengancam. Ketika ditanya tentang sumber-sumber yang menyatakan Hizbullah telah memperoleh rudal Yakhont, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sama sekali tidak mengonfirmasi secara pasti. Wagner Group disebut akan turun gunung. Sebenarnya kabar terseretnya Rusia ke dalam konflik Israel-Hizbullah sudah jauh-jauh hari dilaporkan oleh Wall Street Journal. Mereka melaporkan bahwa kelompok Wagner, paramiliter Rusia, berencana menyediakan sistem pertahanan udara Rusia kepada Hizbullah di Lebanon. Sejalan dengan itu, sumber intelijen AS dalam keterangan CNBC menyebut Wagner Group yang beroperasi di Suriah ditugaskan untuk melakukan pengiriman sistem rudal permukaan ke udara SA-222. SA-22 merupakan produksi Rusia yang digunakan untuk mematahkan serangan dari udara seperti jet tempur hingga drone. Gedung Putih yang khawatir dengan kemungkinan itu pun dilaporkan terus memantau percakapan antara Wagner dan Hizbullah. Baik Wagner maupun Hizbullah, keduanya telah beroperasi di Suriah selama bertahun-tahun. Namun seiring dengan keterlibatan Hizbullah dalam konflik Gaza, entah sejak kapan kelompok itu diduga mendapat bantuan dari kelompok Rusia. Menanggapi rilis Wall Street Journal, pihak Rusia yang diwakilkan juru bicara Dmitry Peskov langsung membantah di hari yang sama ketika laporan itu keluar. Semua pemikiran ini tidak didasarkan pada apapun dan tidak memiliki fondasi, katanya menegaskan. Mengutip CNN, Wagner Group sudah lama berada di Suriah yang juga merupakan salah satu markas Hizbullah di negara itu. Kemudian berdasarkan laporan Brookings Institute, keberadaan Wagner juga terdeteksi di Libya, Mozambik, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan. Rusia yang merupakan sekutu Iran mulai terseret dalam peningkatan eskalasi. Dalam hal ini melibatkan Israel dengan Hizbullah yang merupakan bagian dari poros perlawanan. Dengan begitu, apakah ini menjadi awal dari dimulainya perseteruan Israel melawan Rusia?